أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ilmu terapan ya, ilmu terapan. Hutang. Punya hutang? Punya hutang? Punya hutang? Banyak. Banyak ya, banyak. Bisa enggak kamu lunaskan hutangmu? Enggak bisa. Bisa. Yang bisa melunaskan hutang hanya Allah. Yang bisa menjadikan kita tidak bisa melunaskan hutang hanya Allah. Dah, ini mulai asyik ini. Oke, sekarang kita punya tujuan. Saya mau melunaskan hutang. Maka nomor satu kita ngomong saya tidak bisa melunaskan hutang. Selesai. Makanya kalau kamu berpikir kamu bisa melunaskan hutang, itulah langkah awal yang buat kamu stres. Maka setiap kali usaha gagal, stres, nggak punya duit, stres, gitu kan ya? Karena merasa aku bisa melunaskan hutang. Tapi kita cukup ngomong saya pengen melunaskan hutang, di bawahnya saya tidak bisa melunaskan hutang. Melunaskan hutang saya tuh sejak awal. Allah. Ini bukan bab amin dulu, ini bab cara ya, bab cara. Biar paham urutan pola berpikir nih. Pola berpikir. Ini kalau paham ilmu ini dipakai semua hal enak. Ulangi dikit boleh? Buat yang rodok lemot-lemot jadi biar enggak. Ya, saya kan agak lemot. Saya ulangi dikit boleh ya? Jadi yang bisa hanya siapa? Allah. Selain Allah tidak bisa. Kita pakai bab hutang ya, bab hutang. Kita punya hutang, saya pengen melunaskan hutang, betul? Nah, maka nomor satu kita ingat dulu, yang bisa melunaskan hutang hanya Allah. Saya pengen melunaskan hutang, saya tidak bisa melunaskan hutang, maka, ada kata maka saya minta tolong sama yang bisa. Siapa yang bisa? Hanya Allah. Maka saat detik itu juga ketergantungan pada siapapun dan apapun segera buang. Perusahaan, usaha, ilmu, kenalan, teori, rencana, semua buang. Rencanaku tidak bisa, usahaku tidak bisa, temanku tidak bisa. Nolkan dulu, betul-betul yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nolkan pikiran, nolkan hati, hanya untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakan hanya Allah, yang ada cuma Allah. Allah tempatku bergantung, langsung ngomong sama Allah. Ya Allah, saya punya hutang, tolong lunaskan hutang saya. Maka kita cari jawabannya dari Allah, betul kan ya? Allah jawab itu, nggak mungkin nggak dijawab. Oke, aku lunaskan hutangmu. Oke, aku lunaskan hutangmu. Kalau mau tahu caranya, tanya sama siapa? Ya tanya sama nabinya, tanya sama rasulnya. Maka kita tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gimana biar hutang saya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasul menjawab, kamu waktu minjem harus benar caranya. Waktu minjem caranya harus benar. Siapa yang pinjam dengan niat untuk melunaskan akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minjam tidak punya niat untuk melunaskan, hartanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kamu cek dulu, kamu pertama kali pinjam dulu niatnya mau ngemplang atau mau bayar? Mau bayar, ya udah. Kalau udah memang niatnya mau bayar, yakin pasti hutangmu lunas. Kalau niatmu mau bayar, tapi niat itu bukan ungkapan di hati toh. Kalau ungkapan di hati di pikiran namanya bukan niat tapi lamunan. Namanya lamunan. Niat itu qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Definisi niat itu. Kalau enggak ada prakteknya, niat itu adalah punya keinginan, punya cita-cita yang langsung diwujudkan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Kalau enggak ada aksinya, enggak ada perbuatannya, namanya bukan niat, tapi namanya al-amani. Dalam bahasa Indonesianya lamunan. Banyak orang mengira dirinya berniat, padahal lagi melamun, bukan berniat. Oke, saya berhutang dengan niat saya akan melunaskan. Maka saat itu juga dia udah siapkan. Ya, siapkan apa? Perencanaan.
dari sini saya akan ambil sekian rupiah untuk bayar hutang, sini sekian rupiah untuk bayar hutang. Kemudian dia siapkan mungkin aqua galon atau apa, punya duit cemplongkan ini untuk bayar hutang, ini untuk bayar hutang. Hutangnya 200 juta, nyemplungkannya 5.000 rupiah, gak apa-apa. Jangan pakai akalmu jangan dipakai, kan punyanya itu ya, punyanya itu, udah nih niat bayar hutang, niat untuk melunaskan hutang, ini namanya sudah ada aksi. Terus nanya lagi sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya cara berikutnya apa? Cara berikutnya apa? Apakah hanya itu niat? Enggak, ya enggak niat saja, kamu harus baca doa ini. Kamu baca doa ini. Kalau doa ini kamu baca, hutangmu berapapun akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setan bisikin, oh kamu sekedar doa nggak bisa, mana mungkin sih doa akan membuat hutangmu lunas. Kamu jangan percaya sama kata ustadz, kata ini dan lain sebagainya. Buktinya Habib Novel sendiri utangnya banyak, tapi lunas bro. Ya terbukti kan lunas, betul kan ya? Yang satu ini kan tinggal dikit, dari 7,7 cuma tinggal 4,7 dalam 2 bulan setengah kan ya. Alhamdulillah. Masa dalam 2 bulan setengah dapat 3M itu kan ya, subhanallah kan luar biasa. Caranya gimana? Caranya ini. Caranya adalah dengan pola pikir yang tadi saya bangun tadi ya, yang saya jelaskan secara terstruktur nih ya, biar kita bisa mengikuti dengan gampang. Oh, di antaranya doa yang ada di Wirdul Latif. Jadi kalau tiap pagi baca Wirdul Latif, insya Allah hutang lunas. Ada di situ ya, ada di situ. Min ghalabatid dain. Ya Allah, bebaskan aku dari dikuasai oleh hutang, ada di situ. Kemudian apa lagi? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Setiap habis sholat baca itu, maka hutangnya akan lunas. Boleh kamu sholat dulu. Maka hutangnya akan lunas. Kalau setiap habis sholat baca itu, ya sudah, amalkan saja itu, nggak usah mikir lagi. Kamu udah percaya sama Allah, ya, percaya sama Nabi, itu wujud percaya sama Allah. Tugasmu ngapain? Nikmatin hidup. Nikmatin hidup bagaimana? Waktunya ke pasar, waktunya kerja, waktunya ngobrol sama teman. Jangan mikir hutang lagi. Kalau kamu masih mikir hutang lagi, berarti kamu gagal. Gagalnya di mana? Kamu nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang percaya itu yakin, orang yakin nggak ragu, orang ragu berarti tidak yakin. Maka kamu tidur dengan santai. Istri nanya, Mas, hutang banyak kok tidur santai, kenapa? Allah yang mau melunaskan, bukan saya. Keren toh? Suami nanya ke istrinya, Dek, hutangku banyak, kamu kok tidurmu bisa nyenyak nih, gimana caranya? Yang bagian melunaskan hutang bukan saya Mas, bukan kamu. Yang melunaskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang melunaskan, bukan kita. Saat kita mengikuti tahapan-tahapan yang betul. Kalau judulnya Allah yang tempat kita bergantung, berarti yang beresin siapa? Allah. Kalau udah diberesin Allah, beres atau enggak beres? Beres. Mestinya kita tenang atau enggak tenang? Tenang. Di sini kalian makan diberesin siapa? Panitia. Di sini loh ya. Jangan bicara Allah dulu ini. Syariatnya yang dohir dulu. Tadi kan semua sikap hati ya. Dohirnya siapa yang beresin makan? Panitia. Anda percaya sama panitia, gak mikir lagi gini, nanti makan siang ada enggak ya? Nanya panitia melulu, panitia makan siang ada enggak ya? Panitia makan siang ada enggak? Panitia jawab, ruwet. Yang satu ini suruh keluar saja cari makan di luar, ya gak usah diurusin ya, ruwet gitu ya. Sudah di sini dibilang gratis makan, minum, tidur, ya sudah pasti disediakan. Betul begitu kan? Nah Allah Ta'ala sudah jamin kamu di dunia ini aku yang ngurus, selesai. Tapi ikuti aturannya. Aturannya apa? Jangan minta tolong sama yang lain. Jangan bergantung pada yang lain. Karena yang bisa cuman aku, yang lain tidak bisa. Begitu kita ngeyel merasa bisa dan menganggap yang lain bisa, sama Allah dipersilahkan, silahkan kamu minta tolong sama yang lain, ruwet sama yang lain. Hasilnya glundung, delungup, ya, delosor, puyeng, kepala pecah, jeduk-jedukan tembok, duk, stres. Sampai di sini jelas? Simpel atau enggak simpel? Simpel. Saya kasih contoh kasus boleh? Komputer saya rusak. Rusak. Yang pernah saya sampaikan. Saya panggilkan montir. Montir itu motor ya. Ya teknisi. Salah ngomong. Panggilkan teknisi. Ya. Dibawa pulang komputernya sama teknisi. Dibawa ke rumah saya ambil, saya bawa ke rumah saya, rusak.
Waktu yang sama saya bawa ke tempat teknisnya, saya colokkan di sana, nyala. Saya bawa balik ke rumah saya, rusak. Akhirnya teknisnya nggak percaya. Nggak percaya, saya nggak percaya. Ya udah ikut ke rumah saya, dicolokkan nggak nyala. Akhirnya teknisnya nyerah, wah Pak nyerah saya. Udah nyerah, sudah. Akhirnya saya pakai ilmu yang tadi itu. Yang bisa hanya Allah. Saya minta tolong sama Allah, ya Allah tolong bereskan komputer saya. Ya bereskan komputer saya. Saya anggap saja komputernya kena penyakit gitu kan. Tak wiriti. Sur ya, kasih widu sakron. Mungkin kerasukan jin atau apa komputernya. Selesai saya baca wirid, saya nyalakan, nyala. Teknisnya bingung. Kok bisa Pak? Iya, memang kalau sudah kamu tidak mampu biar langit yang bekerja. Kan gitu. Ini contoh kecil, contoh yang lebih besar. Saya pengen live streaming dulu. Sekarang saya kan di YouTube ya, Instagram udah saya tinggalkan, nggak level udah. Mainnya YouTube gitu ya. YouTube kan menitnya panjang, Instagram menitnya pendek. Saya kan bicara 1 menit kurang enak. Saya doyan ngomong soalnya. Jadi ngomongnya panjang. Dulu saya pengen live streaming di Instagram dengan banyak kamera. 1, 2, 3 kamera, nggak mungkin. Karena live streaming di Instagram itu harus langsung dari handphone. Kamu kasih eksternal kamera juga nggak bisa. Harus dari handphone. Saya panggil teman-teman saya, baik dari Solo sampai dari Jakarta, dari Surabaya, tolong cari di dunia, ada enggak yang bisa live streaming dari sekian kamera di Instagram? Angkat tangan semua. Bib sudah googling sampai ke ujung dunia nih. Sudah dekat langit. Enggak ada yang bisa. Saya Habib Novel Al-Idrus dan saya bukan orang yang sekolah teknik informatika atau teknik komputer atau pemrograman, enggak. Saya sekolahnya dulu di SMA negeri, terus nyantri 6 bulan, terus ngenger ulama 10 tahun. Enggak lama toh, cuman sebentar aja ngenger ikut ulama belajar hanya 10 tahun. Subhanallah, pegang PC, nyalakan, googling, bener, saya tuh enggak percaya sama orang soalnya. Artinya saya juga harus belajar gitu ya, informasi itu enggak saya telan mentah-mentah. Saya cari semua, enggak ada yang bisa memang, enggak ada yang bisa. Maka saya pakai ilmu tadi, yang bisa hanya Allah. Ya Allah, gimana caranya ini? Subhanallah, itu langsung ada jawaban. Ojo mbok pikir ada suara ngono ya. Pola pikir kita dituntun. Ya. Coba pakai laptopnya. Ini saya share sekarang. Dulu ilmu ini saya rahasiakan. Sekarang saatnya di-share. Karena Habib Novel nggak pakai Instagram lagi. Jebol Instagram gak ada masalah. Ya, ini ilmu mahal. Nggak perlu aplikasi yang pakai vMix, pakai nggak perlu itu ya. Kadang ya gambarnya rusak, kebalik-balik enggak. Gambarnya pasti bagus. Yang diperlukan ini. Saya pakai laptop. Cek di device manager. Cari kamera. Disable kameranya. Ya, kemudian kasih converter untuk HDMI. Yang biasa dipakai untuk game itu. Untuk convert video, ya video converter HDMI. Colokkan ke situ. Biar nanti ini konverternya dikenali sebagai kamera. Saya coba, gak iso. Harusnya bisa ini. Gak bisa. Oh, ini laptop. Ya ini laptop, PC gak bisa, laptop ini gak bisa. Kenapa? Karena Instagram maunya hanya handphone. Berarti saya harus cari laptop tablet. Yang laptop itu juga dikenali sebagai handphone. Saya beli berapa laptop? Loh iya modal. Coba tidak bisa, gagal. Ternyata laptop yang ada itu namanya laptop tablet, tapi sebetulnya enggak. Dia cuma sistemnya tablet, tapi hardware-nya tidak tablet. Maka saya cari satu sistem, gaya ya, gaya didik gak apa-apa ya. Walaupun bacaannya model begini-begini ya, tulisan Arab begini kan,
Tapi ya alhamdulillah. Ini kalau Pak B.J. Habibie masih hidup, saya ajak ngobrol begini seneng mesti. Ya, sistem itu yang sistemnya betul-betul tablet. Jadi bukan bohong-bohongan ya, bukan bohong-bohongan. Jadi banyak laptop itu sebetulnya laptop tablet, tapi dia hanya mengelabui loh. Sebetulnya nggak tablet gitu ya, nggak tablet. Tapi yang secara hardware dia betul-betul laptop dan tablet. Itu saya temukan hanya saat ini ya. Di 2 laptop. Yang satu Microsoft Surface. Ya, Microsoft Surface. Saya waktu punya Microsoft Surface, langsung saya sistem untuk kameranya saya disable yang bagian depan, yang bagian belakang saya enable, saya colokkan itu langsung masuk video converter yang dari HDMI itu dikenali sebagai kamera. Dikenali sebagai kamera. Maka saya setel UCTV live Mekah. Langsung Instagram saya live streaming kan, komentar, Habib, alhamdulillah lagi di Mekah ya Habib ya. Doakan saya Habib, hadirkan saya. Padahal atasnya cetok UCTV. Paham maksudnya ya? Artinya saya lagi nge-live-kan televisi, bukan saya lagi di sana. Tapi orang tahunya kan saya lagi bawa handphone di Mekah. Maka mulai saya buat live streaming dari Masjid Ar-Raudhah, sekian banyak kamera, cukup satu input sama dengan di YouTube, sama dengan di Facebook. Yang paham gumun, kok bisa ya Habib Novel ya, live streaming YouTube, Instagram, Facebook sama, nggak ada bedanya. Caranya gimana? Caranya seperti apa? Terakhir saya dapat Asus ZenBook, ya, Asus ZenBook itu bisa itu. Baru 2 yang saya bisa. Saya nggak mau penelitian lagi tentang itu karena saya udah nggak pakai Instagram. Ya nggak mau. Silahkan kalian yang pakai, kalau pengen live streaming pakai itu. Biar capek Instagram. Ya biar Instagramnya capek. Bayangkan kalau kalian nge-live-kan TV di channelmu Mekah gitu, 1 jam live lagi, 1 jam live lagi itu ya. Itu nanti database Instagram bisa jebol lama-lama. Ya lama-lama bisa jebol. Kalau saya Indonesia Raya, kemudian live streaming semua terus 24 jam gitu ya. Ya 24 jam live streaming. Kalau pakai handphone kan enggak mungkin, orang mau live streaming terus kan enggak mungkin. Tapi kalau kamu pakai laptop, pakai PC kan tinggal aja selesai. Nanti 1 jam live lagi gitu, 1 jam live lagi. Instagramnya pakai apa? Karena di Microsoft itu sudah ada ya app Instagram. Nah, untuk yang Windows tablet maka dia akan mengenali Windowsmu ya sebagai handphone, maka pilihan kamera akan muncul ketika di device manager kamu disable. Ini pelajaran sebetulnya bukan ilmu komputer saudara-saudara, ini pengajian tentang masalah yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, dari mana Habib Novel paham ini? Dari mana? Wah, Habib Novel saja bingung apalagi kamu. Saya aja nggak paham ya, apalagi kamu. Bagaimana saya bisa paham ini? Jawabannya satu, minta sama Allah, yakin sama Allah, nanti Allah akan jawab. Ya kamu tanya sama Nabi SAW gitu kan, atau kamu tanya sama pakar-pakar, tanya sama pakar dulu. Setelah pakar-pakar buntu, Allah akan kasih kamu jawaban. Jelas semuanya? Berarti ilmu ini penting atau tidak penting nih? Ilmu apa yang penting? Ilmunya Allah yang paling penting. Jadi matematika, fisika, biologi, kimia, kedokteran itu ilmu utama atau sambilan? Sambilan. Cukup utamanya 1-2 orang fardu kifayah ya. Yang lain sambilan. Kalau namanya itu ilmu sambilan, kamu nggak usah terlampau, paham? Gak lulus gak masalah gitu loh. Jangan gak lulus stres. Aku gagal, sambilan. Gak jadi masalah. Tapi kalau kamu gak lulus ilmu Al-Fatihah, nangis. Masya Allah, Al-Fatihah kok gagal saya. Gak lulus tentang syarat sahnya sholat, nangis. Syarat sahnya sholat kok gak paham saya. Syarat sahnya wudhu, batalnya wudhu kok gak ngerti, nangislah. Ya, semoga berkah dan manfaat. Mari kita jawab adzan. Jawab adzan itu boleh ditakhir. Ditakhir kalau lagi kita dalam ngobrol sama orang yang penting, cari ilmu yang penting. Kalau diputus dengan jawab adzan nanti ilmunya akan hilang, maka bisa ditakhir. Mari kita takhir ya. Jawab adzannya sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi hati sayyidina Muhammadin wa ba'dahu al-maqam. Rabbi ighfir li wa li wa sallallahu. Amin. Ya. Sudah cukup jelas? Apa yang jelas? Sate 300 tusuk. Ya. Nah, doakan ya. Saya tuh kemarin kita ke Demak hari apa, Kim? Selasa ya? Hah? Selasa atau Rebu? Selasa ya? Rebu. Oh enggak, Selasa Pak. Rebu ada tamu saya, Selasa ke Demak. Ya. Saya Selasa malam Rebu ceramah ke Demak. Ibu saya titip minta dioleh-oleh jambu air. Sampai di sana tanya jambu air enggak dapat, enggak musim. Dalam perjalanan pulang saya bilang sama tim, kalau saya nyupir ya, saya bisa dapat jambu air, maka saya mau minta sama Allah motor. Jambu air tukar motor. Ada yang nanya sama saya, Bib, ini apa namanya, gimana ya? Korelasinya gimana ini? Jambu air kok sama motor? Jawabannya simpel. Ibu saya pengen jambu air, saya pengen motor. Saya wujudkan hajat ibu saya, maka Allah akan wujudkan hajat saya. Betul? Oke. Alhamdulillah dapat jambu air. Maka saya teriak sama teman-teman, alhamdulillah besok hari Rebu aku akan beli motor. Rebu pagi biasanya nggak ada tamu nih. Ada tamu, pulangnya udah saya kasih tahu, kalau pulang itu jangan salaman, biar cepat ketemu lagi. Tamunya nekat ngajak salaman. Salaman tuh ya. Ada yang 100.000, ada 200.000, total 2 juta. Rezeki nomplok 2 juta. Cuman saya kurang jelas ngomongnya, motor bekas atau baru itu loh ya. Kurang spesifik. Nah, subhanallah, menjelang maghrib ada tamu lagi. Pulang tamunya itu ngasih uang saya 8 juta. Habib buat jajan kemen gitu ya. Ini jangan dikira saya sering, ini jarang, ini longko ini gara-gara jambu air tadi loh. 8 tambah 2 berapa total? 10, masih bekas. Bekas. Akhirnya malam itu hari Rebu ya, saya nggak jadi beli motor. Saya berangkat pengajian di desa, saya kasih tahu, mestinya saya mau beli motor ini dari jambu air, cuman nggak jadi beli motor. Saya mau tingkatkan ini jadi mobil. Mobil. Anda pasti bingung gimana motor jadi mobil, betul kan ya? Nah, saya kalau Jumat kan banyak tamu. Maka uang ini saya belikan sofa. Saya beli sofa, ya Allah, ini sofa untuk terima tamu yang nggak bisa duduk di lantai. Ini biar duduknya di sofa. Ya, duduk di sofa. Kemudian saya belikan mesin pijet yang harga 2 juta itu kan ya, 2 juta. Ya Allah, ini buat tamu-tamu saya ini dari Jogja, Pak Agus, Pak Taji ini suka pijet ini. Nah, ini saya mau nyenengkan teman saya, nanti bisa gaya, ayo pijet gitu ya. Duduk pijet, biar pijet gitu. Dan saya niat meringankan Mas Takim dan kawan-kawan. Karena biasanya kalau saya selonjor, mereka mijeti kaki saya. Dan mereka berharap semoga Habib tidur. Kalau begitu saya tidur ditinggal. Ya, saya tidur ditinggal gitu. Karena saya kan sopir toh, gantian. Saya waktu nyopir, nggak nyopir, beliau-beliau yang mijetin. Saya niat bawa itu di mobil biar nanti nggak perlu dipijetin sama siapapun. Saya mau ngeringankan orang lain. Ya Allah, tolong ganti semua ini dengan mobil. Paham? Hari Jumat depan, insya Allah rombongan dari Solo mau berangkat ke Jakarta, nganter adik saya nikah. Itu butuh mobil yang banyak. Maka Habib Novel harus beli mobil satu lagi. Ya, untuk bawa rombongan manten. Ini semua niat yang baik. Doakan hari ini saya bisa beli mobil. Duitnya itu kan timbuh. Jangan ngomong duit ya. Ini kita bicara pola fikir. Cara ya, urutan cara untuk menggapai sesuatu dengan memang mengenolkan. Dengan tidak bersandar pada apapun, tapi bersandar dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Nabi bilang, siapa wujudkan hajat seorang muslim, Allah akan wujudkan 70 hajatnya akhirat. Ya diwujudkan, dunia juga diwujudkan. Paling kecil tuh diampuni dosanya. Masa kita nggak percaya, mau cuman mobil, hal kecil. Dirimu sanggup
punya pola pikir seperti itu, jangan ngaku murid Habib Novel kalau nggak berani mikir seperti itu. Jadi nanti mulai ya, jajakan temennya, ya Allahumma ini lontong jadi handphone. Ya modal jajaknya sate lontong jalui handphone, nggak apa-apa gitu ya. Ya mulai dari yang enteng-enteng dulu ya, enteng-enteng dulu. Ya mungkin cairnya nggak langsung mungkin. Ya kadang langit itu juga suka nguji kamu. Ya coba 5 hari nggak dikabulkan, nggak diwujudkan, hatinya berubah atau tidak ini. Kalau berubah gagal, kalau nggak berubah oke. Makanya saya nggak mau berubah, justru saya naikkan nilainya dari motor jadi mobil. Nanti kalau saya bisa beli mobil hari ini atau besok insya Allah, ya saya akan pamerkan ke Anda semua, yang lain nggak usah. Ya pamerkan ke Anda semua, yang lain nggak usah. Pertanyaan terakhir, nanti malam pilih makan-makannya nanti malam ya, yang pakai sate itu nanti malam. Atau nanti malam pilih ikut saya ke tahlil 40 harinya Mbah Mun. Di Sragen ya, Sragen di tempatnya Gus Wafi. Pilih mana? Pilih mana? Makan dulu terus ikut atau ikut gak pakai makan? Rakus. Memang rakus ini. Ya udah. Untuk santri weekend kali ini hadiahnya nanti malam berangkat ke Sragen. Ya, insya Allah. Ya nanti saya sewakan berapa mobil secukupnya biar diurusi Mas Seto dan kawan-kawan. Saya mungkin berangkat duluan ya. Berarti nanti sore nggak ada kajian ya. Saya mau nyiapkan semuanya, jenengan istirahat. Kajiannya sama saya di desa. Setuju? Mbah Mun please, mobil Mbah Mun. Mobil Mbah Mun. Kamu kira saya ikhlas? Jangan ikhlas. Saya enggak ikhlas. Ini saya lagi nyogok Mbah Mun, sogokan langit. Mbah Mun please, saya roh. Wah, satu aja Mbah Mun. Enggak, jangan yang kecil-kecil, yang gede. Yang besar. Amin, Allahumma amin. Oh, Sragen besok. Oh. Sebentar, lihat dulu jadwalnya Mas Seto. Sebentar, santrinya berarti tinggal extend gitu. Enggak gagal, sebentar, no gagal. Yang salah Mas Seto atau saya nih? Mas Seto kadang tak ceknya dulu, Gus Wafi, ya. Mas Seto pengen ulang tahun. Oh iya betul, Ahad malam Senin. Ya, Ahad malam Senin. Jangan kecewa dulu. Mau ikut ke Demak atau pengen ikut ke Sragen? Maksudnya kalau malam ini ikutnya ke Demak. Kalau besok malam ya berarti santri weekendnya extend. Extend artinya diperpanjang sampai pulang dari Sragen. Coba gini aja. Gini, siapa yang pengen ikut sayanya malam Senin, angkat tangan. Jangan dua-duanya, salah satu. Yang tinggi angkat tangannya. Oke, yang pengen ikut sayanya malam ini, angkat tangan. Ya, suara terbanyak memenangkan pertandingan. Jadi malam ini nanti kita akan jalan-jalan ke Demak. Sekaligus kita akan ziarah Sunan Kalijogo insyaallah. Mau? Keliru kinawari. Kim, relawan nanti malam libur kerja bakti semua. Ikutin. Setuju Kim? Relawan yang di sini aja, saya ngadu-adu gak usah. Mobil Kalijogo, ya. Oh permintaan pada Mbah Mun sudah terlanjur naik ke atas, tidak bisa dibatalkan. Innamal a'malu binniyat. Jadi double mobilnya, 2. Perkara cairnya kapan? Wallahu a'lam. Kan memang gitu tawasulnya, pengen mobil, sewakan mobil. Memang begitu ilmunya. Al jaza al jinsil amal, balasan sesuai bentuknya amal. Jangan kamu kira saya ikhlas, belas saya enggak ikhlas. Saya minta balasan ini, minta apa? Balasan dunia dan akhirat, tapi mintanya sama Allah. Baru khayal aja udah menyenangkan.
Mas Taki, Mas Seto ya, diurus gimana caranya nanti teman-teman dapat armada yang nyaman, yang enak. Jangan yang jelek-jelek, yang bagus. Hah? Oh, sate tetap, iya. Sate nggak berubah. Beb Atok ingetkan ini. Oke, waktu sholat duhur jam 12:04. Ini kita akhiri, langsung ke musola ya, sholat berjamaah di sana insya Allah. Saya sama Mas Seto mau rapat urusan cari armada yang nyaman. Setuju? Ya, paling enggak enaknya HIS gitu ya. Oh ya, setuju? HIS satu HIS 12, betul kan? 15 bisa ada yang 15 ada. Kalau HIS yang 15 tergantung jumlahnya orangnya berapa nanti kan, tinggal dikalikan segitu aja kok, repot. Selama Mas bisa dibayar, kita bayar. Duit minta sama Allah. Siapa tahu di antara pemirsa ada yang punya hajat juga pengen beli mobil, akhirnya ngomong, Bib itu apa nih teman-teman yang mau naik mobil itu saya mau ikut andil untuk sewa mobil 5. Siapa tahu? Ini lagi merayu penonton ini. Canda guyon. Cemepak, duitnya cemepak di langit. Ya, cairnya kan gampang saja kan, butuhnya kan masih nanti sore itu. Jadi pilih mana? Pilih berangkatnya jenengan berangkat jam 8 malam atau berangkatnya habis maghrib. Habis maghrib ya. Jadi nanti sekitar jam 8 gitu jenengan bisa ziarah dulu Sunan Kalijaga. Setelah itu ikut ngaji. Setuju? Aduh, tadi ini saya diapakan nih? Tadi saya diwiriti ya? Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.